Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United akan melalui atau menyelesaikan mungkin lebih tepatnya Premier League 2022-2023, pertandingan di kandang sendiri menghadapi Fulham, di mana Manchester United sudah memastikan finish di posisi 4 besar dengan ada peluang yang besar juga untuk bisa finish di posisi 3 besar. Setelah kemenangan 4-1, kemenangan telak menghadapi tim mahal Chelsea. Bagaimana dengan Fulham? Ini merupakan klasemen di mana kesemua tim sudah melakoni 37 pertandingan. Fulham sendiri berada di posisi ke-10 dengan nilai 52. Kalau seandainya Fulham ini menang, tidak akan berubah posisinya karena beda 4 poin dengan Brentford. Bagaimana dengan kalah? Juga tidak akan berubah karena beda poin dengan Crystal Palace cukup jauh di sana. Jadi Fulham posisinya pasti akan tetap berada di posisi ke-10 sudah dipastikan. Sementara Manchester United tadi gue bilang punya kesempatan untuk finish di 3 besar. Kalau bisa mengamankan kemenangan menghadapi Fulham, karena ada gap saat ini 2 poin dengan Newcastle. Apa ini artinya? Apakah berarti Fulham akan menyerah begitu ya, memberikan kemenangan kepada Manchester United? Gua tidak berpikir demikian sih, karena melihat bagaimana Chelsea bermain di Old Trafford, mereka justru bermain lepas. Mereka tidak ada beban lagi. Mereka tidak akan kemana-mana apapun hasilnya. Nggak akan ke Eropa, nggak akan degradasi. Dan ini juga sama dengan Fulham. Mereka bisa bermain lepas, tanpa beban ya kan, tanpa pressure, sehingga justru ini yang bisa jadi bahaya nih ketika mereka bisa bermain lepas itu tadi. Dan Erik ten Hag di konferensi pers setelah Manchester United menghadapi Chelsea mengatakan kenapa kok ada beberapa momentum, ada banyak momentum bahkan di pertandingan tersebut yang membuat Chelsea ini justru tampil berbahaya, menguasai possession, ya kan, memiliki beberapa peluang karena mereka tampil tanpa beban, mereka tampil lepas. Nah, ini juga bisa saja terjadi ketika Manchester United menghadapi Fulham. Di musim ini, di Old Trafford, di pertemuan terakhirnya ya, Manchester United itu kan menurut gue dengan drama sih hasilnya. Karena ada insiden kartu merah. Setelah sebelumnya Manchester United menurut gue ada kesulitan untuk bisa meladeni permainan tim asuhan dari Mauro Silva ini. Walaupun akhirnya Manchester United bisa menang 3-1 di babak perempat final FA Cup ya, dan melaju ke babak semifinal, tapi bagaimana kemenangan itu diraih juga menurut gua dengan susah payah, dengan drama juga. Bagaimana di putaran pertama Liga Inggris ketika bermain di Craven Cottage, Manchester United ketika itu menang dengan skor 1-2, itu di bulan November sebelum Piala Dunia. Bahkan gol diciptakan oleh Alejandro Garnacho di menit-menit terakhir. Artinya apa? Menurut gua Fulham ini punya potensi membuat sulit Manchester United di hari Ahad nanti. Karena apalagi ketika nanti mereka bisa tampil lepas ya kan, tanpa beban. Mereka punya sistem permainan yang bagus menurut gue, tim asuhan dari Mauro Silva ini ya. Bagaimana mereka bermain rapi, mereka juga ketika pertandingan terakhir di Old Trafford mereka bermain juga cukup berani ya. Artinya mereka memainkan possession, mereka berani melakukan penetrasi, mencari peluang, dan ini yang harus diwaspadai oleh Manchester United. Ketika menghadapi Chelsea, Manchester United di 5 menit awal ya, terutama sebelum dan juga setelah gol dari Casemiro, Manchester United sebenarnya tampil bagus, agresif ya kan, dengan pressing yang tinggi. Tapi setelah 10 menit ke atas, nah kurang lebih ya, Chelsea ini justru yang memegang kendali, memegang possession. Manchester United juga sering sekali tembus lini pertahanannya. Kenapa? Menurut gue konsentrasi, fokus yang nggak maksimal. Dan ini yang harus diperhatikan, karena bukan tidak mungkin pasukan dari Mauro Silva nanti, Fulham maksud gue,
bisa saja melakukan hal yang sama dengan yang Chelsea lakukan. Dan yang Manchester United harus lakukan adalah ketika menghadapi Chelsea di babak kedua, di mana Chelsea menguasai possession, tapi lini pertahanan Manchester United juga sangat solid. Lalu Manchester United juga bisa secara cepat dan juga tajam ya melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Manchester United punya kecepatan, Manchester United punya ketajaman, dan itu sudah ditunjukkan ketika menghadapi Chelsea. Fulham sendiri, balik lagi ke Fulham ya, menurut gue ada satu pemain yang ini bisa jadi harus diwaspadai. Alexander Mitrovic, pemain yang kena kartu merah ketika di perempat final Piala FA menghadapi Manchester United di Old Trafford. Alexander Mitrovic ini di 2 pertandingan terakhirnya ya, setelah kembali dari suspension sudah menciptakan 3 gol. Nampaknya sang pemain ini comeback nih. Tajam juga kan striker ini, sehingga harus diwaspadai oleh lini belakang Manchester United. Bahkan Alexander Mitrovic juga pemain yang mencetak gol ketika Fulham kalah 3-1. Lalu setelahnya bisa dilihat sudah ada 3 kartu merah ya. Baru setelahnya Manchester United bisa mencetak 3 gol secara beruntun dan ya mengamankan kemenangan sekaligus juga mengamankan tiket pada saat itu Piala FA ke semifinal. Di pertandingan itu baik itu Fulham maupun juga Manchester United sama-sama mengandalkan sisi yang sama. Manchester United sebelah kiri, Fulham sebelah kanan untuk menembus lini pertahanan dari masing-masing ya. Artinya Manchester United berusaha untuk menembus Fulham, begitupun juga Fulham berusaha untuk menembus Manchester United. Ini bisa saja terjadi lagi sih menurut gue melihat kondisi dari masing-masing tim ya, terutama di sektor yang sama. Ketika itu Manchester United menurunkan formasi seperti ini. Ada David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Lisandro Martinez. Kali ini cedera kan. Luke Shaw masih tanda tanya. Marcel Sabitzer cedera. Scott McTominay sudah kembali. Ada Jadon Sancho, Marcus Rashford, Wout Weghorst, dan juga Bruno Fernandes. Nah, yang menurut gue menarik juga bagaimana posisi rata-rata ketika Manchester United menghadapi Fulham. Kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat itu gue lingkari, pemain Manchester United nampak lebih berkumpul di tengah, tidak seperti biasanya ya, lebih mengandalkan sayap. Lalu juga bagaimana posisi dari Scott McTominay yang sangat turun menurut gue, hampir sejajar dengan Harry Maguire dan juga Lisandro Martinez. Dan menurut gue siaringan amatiran bisa jadi nanti ini akan berbeda. Kenapa? Pendekatan strateginya tidak sama, ada beberapa pemain juga yang tidak bisa tampil. Marcel Sabitzer ya kan, lalu juga Luke Shaw masih tanda tanya besar. Scott McTominay gue perkirakan tidak akan tampil dari awal, bisa jadi posisinya akan ditempati oleh Casemiro, sehingga mungkin akan berbeda karena kualitas karakternya juga berbeda masing-masing pemain tersebut. Nah, langsung saja hal yang terpenting menurut gue. Banyak sekali pendapat yang mengatakan kalau udah aman Liga Champions 4 besar, sekarang waktunya rotasi, menyimpan pemain karena pekan selanjutnya akan ada final menghadapi Manchester City. Tapi kalau gue melihat, ini bukan kebiasaan Erik ten Hag, ini bukan filosofi Erik ten Hag. Erik ten Hag mau apapun itu situasinya, keadaannya, ingin mengamankan kemenangan, ingin mencari kemenangan dulu. Dan gue perkirakan ini yang akan juga dilakukan oleh Erik ten Hag di hari Ahad besok. Mungkin akan ada pemain yang diistirahatkan ya, itu karena memang betul-betul dinilai sangat-sangat rawan. Contoh Rafael Varane, mungkin itu ada peluang disimpan, mungkin ya, itu juga masih kemungkinan. Tapi yang jelas Erik ten Hag akan mencari kemenangan. Ini kalau gue lihat bagaimana Erik ten Hag ketika di Carabao, ketika di Piala FA, siapapun yang dihadapi, Erik ten Hag selalu mengincar kemenangan dengan menurunkan pemain yang memang dipercaya ya bisa berperforma bagus di atas lapangan, sekaligus juga bisa memberikan kemenangan. Nggak ada pemain coba-coba, nggak ada pemain yang cuman hanya saja disimpan gitu saja ya dengan penggantinya, yang penting ada gantinya saja. Erik ten Hag kalau menurut gue ya nggak seperti itu gitu. Dan ada pilihan finish keempat atau finish ketiga. Gue juga melihat Erik ten Hag pasti menujunya ke posisi ketiga. Dengan cara apa? Menurunkan pemain yang paling siap, yang dinilai juga bisa berperforma bagus sehingga bisa memberikan kemenangan. Oleh karena itu, inilah dia perakiraan formasi menurut gua ya, sekaligus juga harapan gua.
Bukan lagi 4-2-3-1 tapi 4-1-4-1. Sering sekali di beberapa pertandingan ini di awal 4-2-3-1 tapi setelah pertandingan ini berjalan 4-1-4-1 dan menurut gua mungkin ini akan jadi pakem juga untuk musim depan yang sudah dimulai dari musim ini. Bisa saja seperti itu. Gua juga bisa salah ya by the way. Oke, 4-1-4-1 ada David De Gea di kiper. Gue tidak berpikir David De Gea akan di rolling, diganti. Enggak, gue berpikir David De Gea akan ditampilkan lagi. Lalu di sebelah kanan ada Diogo Dalot yang beberapa pertandingan disimpan. Mungkin nanti akan diturunkan ya. Apakah ini karena rotasi? Gue pikir nggak juga. Karena ketika Fulham menghadapi Manchester United ketika itu yang ditampilkan adalah Aaron Wan-Bissaka dan menurut gue tampil bagus tapi nggak yang terlalu bagus-bagus banget sehingga ada kemungkinan mungkin karakternya lebih cocok Diogo Dalot nih di bek kanan. Harry Maguire menurut gue ada peluang untuk ditampilkan. Nah ini yang gue bilang ya ada mungkin agak disimpan nih siapa namanya Rafael Varane karena lebih rentan cedera kan sang pemain ini walaupun ada kemungkinan juga Rafael Varane tetap akan ditampilkan. Lalu dengan Victor Lindelof dan di sebelah kiri Tyrell Malacia karena situasi dari Luke Shaw ini tanda tanya. Lalu di gelandang bertahan Casemiro. Di kanan Jadon Sancho yang menurut gue tampil bagus ketika menghadapi Chelsea dimainkan di sayap kanan. Di gelandang serang tengah ya ada Bruno Fernandes dan juga Christian Eriksen. Dua pemain yang memiliki visi yang bagus. Gue juga melihat Christian Eriksen ini tampil bagus juga ketika lebih didorong agak ke depan, tidak sejajar ya dengan Casemiro. Ketika didorong lebih ke depan, dia bisa lebih kreatif nih dalam usahanya untuk membantu pemain depan lainnya untuk bisa membongkar. Di samping itu membongkar pertahanan lawan ya. Di samping itu juga Christian Eriksen punya kemampuan yang bagus nih dalam menyediakan assist ya kan. Contohnya ketika menghadapi Chelsea. Dan di sebelah kiri Marcus Rashford menurut gue ada pilihan Alejandro Garnacho, tapi gue tetap melihat Alejandro Garnacho ini secara fisik mungkin masih belum 100% sehingga bisa diturunkan di babak kedua. Tapi di awal Marcus Rashford karena Anthony kabarnya akan cedera sekitar 2 bulan bahkan. Ini agak mengkhawatirkan. Dan di depan Anthony Martial yang gue pikir juga akan Wout Weghorst punya peluang untuk diturunkan juga ya sebagai pemain pengganti. Kita lihat saja di pertemuan pertama Wout Weghorst diturunkan, bukan di pertemuan pertama sih di perempat final Piala FA Wout Weghorst diturunkan di lini depan dan melihat performa dari Anthony Martial ketika menghadapi Chelsea menurut gue penampilannya lebih baik dibanding dengan pertemuan sebelumnya sehingga bisa jadi akan diberikan kepercayaan lagi oleh Erik ten Hag tampil dari awal. Nah, perkiraan skor bagaimana? Gue pikir pertandingan ini dinamikanya akan naik turun juga ya. Fulham sekali lagi bisa saja mereka tampil tanpa beban dan itu merupakan suatu hal yang harus diwaspadai. Sementara Manchester United, gue yakin sekali lagi tim, squad dan juga Erik ten Hag menginginkan kemenangan dan akan mencari kemenangan. Tapi tidak akan mudah nih karena tantangannya juga menurut gue cukup besar. Oleh karena itu gue perkirakan ya Manchester United akan menang tipis 2-1. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain ya tentang analisa preview tadi? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.